Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Christian of Musa Mawicere yang mengajak kita semua untuk terus mempelajari firman Tuhan. Nah, sebagai warga Gemim, pada Minggu Sengsara yang kelima, yaitu tanggal 26 Maret sampai tanggal 1 April, kita akan diajak untuk membaca dan memikirkan firman Tuhan dari Yohanes 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a. Nah, saat ini kita akan menelaah secara sederhana akan bagian teks Alkitab tersebut untuk mempersiapkan diri dalam rangka melayani pemberitaan firman Tuhan di Minggu Sengsara yang kelima nanti. Nah, sebelum kita membaca dan memikirkan akan bagian teks firman Tuhan ini, mari kita meminta pertolongan Roh Kudus dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih sebab Engkau selalu bersedia untuk membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami, anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus. Dan sekarang ini, kami juga dalam kesadaran bahwa selain berguna untuk diri kami sendiri, maka firman Tuhan patut untuk kami pikirkan, telaah, pelajari, juga dalam rangka melaksanakan tugas kami. Ya, sebagian dari kami, Tuhan percayakan tugas pelayanan sebagai pemberita firman Tuhan. Baik dalam jabatan pelayan khusus, ataupun dalam jabatan-jabatan gerejawi lainnya. Dan bahkan sebagai anggota sidi jemaat, Tuhan memanggil kami untuk menjadi orang-orang yang terlibat dalam pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Maka patut bagi kami untuk senantiasa mempersiapkan terlebih dahulu bagian firman yang hendak kami beritakan itu nanti. Sekarang kami akan melakukannya secara bersama, dan karena itu kami memohon Roh Kudus menolong kami, memberikan kepada kami pikiran yang terbuka untuk mengerti dan memahami kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Yohanes 18 ayat 38b sampai 19 ayat 16a. Dalam rangka efisiensi waktu, saya tidak akan membaca terlebih dahulu perikop ini, sebab nanti juga sementara kita jalan memikirkan akan perikop ini, kita akan membacanya juga, ya, secara tahap demi tahap. Nah, oleh sebab itu, mari kita mulai. Nah, saudara-saudara, Yohanes 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a ini akan saya bagi dalam 6 bagian. Nah, kita akan masuk sekarang pada bagian yang pertama, yaitu ayat 38b sampai ayat 40. Ayat 38b sampai ayat 40 itu berkata begini. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Nah, saudara-saudara, kelanjutan kisah tentang Yesus yang telah dibawa oleh para pemimpin agama Yahudi itu, ya, kita dapati di sini. Ya, di mana Yesus itu sudah dibawa oleh Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah para pemimpin agama Yahudi untuk diadili oleh Pilatus. Pilatus, lengkapnya Pontius Pilatus, adalah gubernur atau wali negeri atau wakil pemerintahan Kekaisaran Romawi untuk wilayah Yudea sekitar
tahun 26 sampai tahun 37 Masehi, Pontius Pilatus itu menjadi gubernur atau wali negeri di wilayah Yudea. Wilayah Yudea itu adalah suatu wilayah yang masyarakatnya terdiri dari etnis Yahudi. Wilayah ini adalah wilayah jajahan dari Kekaisaran Romawi, dan wilayah itu dijadikan sebagai sebuah provinsi yang dinamakan Provinsi Yudea. Kaisar Romawi menempatkan Pontius Pilatus sebagai gubernur atau wali negeri yang mewakili Kaisar Romawi di Provinsi Yudea itu. Nah, namun demikian, meski wilayah Yudea merupakan jajahan Kekaisaran Romawi, kerajaan lokal yang ada di dalamnya, yaitu kerajaan Yahudi, tidak dibubarkan oleh Kekaisaran Romawi. Tapi tentu meski kerajaan lokal, yaitu kerajaan Yahudi itu tetap ada, maka harus tetap tunduk pada kekuasaan Kekaisaran Romawi. Nah, dalam hal urusan politik, ekonomi, hukum, dan militer, itu tetap ada dalam wewenang pemerintahan pusat Romawi. Sedangkan wewenang dari kerajaan lokal, kerajaan Yahudi ini hanya terbatas pada urusan-urusan sosial, keagamaan, pendidikan, dan lain-lain. Nah, kerajaan lokal setempat diberi kewenangan untuk mengatur hal-hal seperti itu. Nah, karena urusan hukum merupakan wewenang dari pemerintah pusat Romawi, maka segala hal yang berkaitan dengan hukum di Provinsi Yudea harus dibawa kepada wali negeri dan diputuskan oleh wali negeri di Provinsi Yudea itu, yaitu Pontius Pilatus. Nah, karena itulah para pemimpin agama Yahudi yang disebut Sanhedrin itu dan massa, yaitu orang-orang banyak yang mendukung mereka, membawa Yesus yang telah mereka tangkap kepada Pilatus dengan tuntutan agar supaya Pilatus memvonis hukuman mati kepada Yesus. Nah, saudara-saudara, tatkala mengadili Yesus, Pilatus ternyata tidak menemukan kesalahan pada Yesus dan berniat untuk membebaskan Yesus. Menurut cara adat kebiasaan orang Yahudi sendiri, bahwa pada setiap perayaan Paskah ada tahanan yang dibebaskan. Nah, karena Paskah adalah peristiwa pembebasan dari tawanan sebagai budak di Mesir, maka sudah sejak lama masyarakat Yahudi oleh persetujuan pemerintahan Romawi membebaskan seorang tawanan dari penjara sebagai salah satu refleksi dari perayaan Paskah itu. Nah, ketika Pilatus mau menempuh cara itu untuk membebaskan Yesus, nah, itu sebenarnya menunjukkan ketidakjujuran dan ketidakbijaksanaan dari Pilatus ini. Nah, menurut seorang penafsir yang hebat yang bernama Matthew Henry, jika Pilatus memiliki cukup kejujuran dan keberanian sebagaimana layaknya seorang hakim, ia seharusnya tidak boleh menyamakan dan menyandingkan seseorang yang tidak bersalah seperti Yesus dengan orang-orang yang jelas-jelas terkenal sebagai penjahat untuk tujuan pembebasan tersebut. Nah, jika ia tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus, ia sesungguhnya terikat dengan hati nuraninya untuk membebaskan Yesus. Namun, ia malah bersedia bersikap netral dan menyenangkan semua pihak. Jadi Pilatus ini dia mau menempuh win-win solution, yaitu dia mau mengambil jalan tengah. Di satu sisi dia mau membebaskan Yesus karena tak ada kesalahan satupun yang ditemukannya pada Yesus. Tetapi di sisi lain dia juga mau menjamin akan orang-orang Yahudi agar supaya mereka bisa puas dengan keputusannya. Maka dia mau tempuh membebaskan Yesus dengan cara faktor kebiasaan dari orang-orang Yahudi pada saat itu, yaitu membebaskan seorang tawanan pada hari perayaan Paskah. Nah, mengapa Pilatus ini menempuh jalan seperti itu? Ya, entahlah saudara-saudara. Nah, dalam kehidupan manusia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa, hukum yang mutlak dijadikan relatif.
Itulah manusia yang sudah jatuh di bawah kuasa dosa. Tetapi orang-orang banyak yang dikira Pilatus akan menerima usulannya itu justru berteriak dengan keras, menolak usulannya, dan memilih Barabas, yang adalah seorang penyamun yang dibebaskan, dan bukan Yesus. Saudara-saudara, nama Barabas berasal dari dua kata, yaitu bar, yang artinya anak, dan aba. Jadi kata Barabas itu dari kata bar dan aba. Bar artinya anak, aba itu artinya bapa. Jadi Barabas itu artinya anak dari bapa. Nah, jika kita komparasikan dengan Yesus, Yesus adalah anak Allah. Jadi Barabas adalah anak dari bapa manusia dan Yesus adalah anak dari bapa di sorga. Nah, pembebasan Barabas di sini merupakan tipologi bahwa anak bapa di sorga harus disalibkan untuk membebaskan anak-anak bapa di dunia ini, yaitu kita semua, saudara-saudara. Tetapi sungguh merupakan suatu ironi, karena orang-orang banyak itu lebih memilih anak bapa yang jahat itu daripada memilih anak Allah yang baik dan yang penuh dengan kasih itu, saudara-saudara. Maka bila kepada kita diperhadapkan dengan pilihan yang jahat, yang berdosa tetapi memuaskan keinginan, atau Yesus dan firman-Nya, meski harus menyangkali keinginan dan kepuasan diri, kita mau pilih yang mana? Ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif bagi kita sebagai orang percaya, saudara. Nah, Pilatus berniat melepaskan Yesus. Tetapi strategi melepaskan Yesus dengan menggunakan kebiasaan membebaskan seorang tahanan di hari raya Paskah Yahudi, rupanya merupakan strategi yang salah. Pilatus berharap orang Yahudi memilih untuk membebaskan Yesus. Tetapi ternyata mereka lebih memilih seorang penjahat asli yang dibebaskan daripada Yesus, yang adalah sosok yang baik dan penuh kasih itu. Dan Yesus yang sebenarnya tak bersalah dan bukan penjahat itu, justru mereka tuntut dengan hukuman mati. Nah, ini merupakan perendahan terhadap Yesus. Yesus direndahkan oleh mereka. Nah, seolah-olah penjahat besar seperti Barabas lebih berharga daripada Yesus, yang adalah anak Allah, yang direndahkan dan diturunkan sampai sebegitu rendah, bahkan sampai berada di bawah posisi seorang perampok dan pembunuh seperti Barabas itu, saudara-saudara. Dan Yesus rela menerima perendahan itu untuk menggantikan kita, supaya kita yang rendah ini ditinggikan dan menerima kemuliaan Allah. Orang-orang Yahudi memilih Barabas yang dibebaskan oleh karena dihasut oleh para imam kepala. Itu bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua. Ayat 1 sampai ayat 3 dari pasal 19. Pasal 19 ayat 1 dan 3 sampai 3 berkata begini. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Nah, saudara-saudara, setelah Pilatus itu tidak berhasil membebaskan Yesus dengan strategi kebiasaan pada hari raya Paskah itu, Pilatus menempuh strategi lain lagi. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menyesah Yesus. Menyesah di sini menunjuk pada hukuman cambuk dan pukulan. Ada 3 jenis hukuman cambuk yang diterapkan oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu. Yang pertama, cambukan ringan sebagai peringatan untuk tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan. Yang kedua, cambukan berat untuk pelaku kejahatan kriminal. Dan yang ketiga, cambukan mengerikan yang hanya diberikan kepada terpidana hukuman mati disalibkan, dengan tujuan supaya disalib ia akan cepat mengalami kematian.
Nah, cambuknya biasanya waktu itu terbuat dari kulit bercabang 3. Dan di tiap cabangnya ada logam yang tajam. 39 cambukan akan diberikan kepada terpidana. Dan setiap cambukan mendarat di punggung seorang terpidana, dagingnya akan terkoyak sampai tulangnya terlihat. Dan ini sungguh sangat mengerikan, saudara. Nah, setelah dicambuk, terpidana akan disuruh memikul 2 balok salibnya sendiri. Lalu di lehernya dikalungkan sebuah papan tipis yang bertuliskan daftar kejahatannya. Sambil berjalan menuju ke Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota, tempat orang-orang menjalani hukuman salib waktu itu. Nah, sampai di Bukit Tengkorak, 2 balok itu akan dipaku sehingga menjadi bentuk palang atau salib. Lalu yang terhukum akan dipakukan tangan dan kakinya ke kayu salib itu. Dan ia akan merasakan kesakitan yang luar biasa. Lalu ia akan mati perlahan-lahan tergantung di kayu salib itu, saudara. Nah, pada tahap ini sepertinya baru jenis cambukan yang pertama yang diberikan kepada Yesus, yaitu cambukan ringan. Tapi kemudian setelah nanti Yesus juga divonis hukuman mati disalibkan, ia juga akan mendapatkan hukuman cambuk jenis yang ketiga yang sangat mengerikan itu. Ya, bukan hanya disesah, tetapi Yesus juga dipermalukan, diolok-olok, dipermainkan, saudara-saudara. Mereka menganyam mahkota duri dan menaruh di atas kepala Yesus. Mereka mengambil jubah ungu yang tentu jubah ungu yang rombeng. Ya, biasa raja-raja pada waktu itu mengenakan jubah ungu yang sangat agung. Tapi ini mereka mengambil jubah ungu yang pasti jubah ungu yang rombeng dan mengenakannya kepada Yesus dan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Nah, pikir Pilatus, mana tahu melihat Yesus sudah disesal dan dihina sampai sangat menderita, lalu orang banyak itu merasa sudah cukup dan Yesus akan boleh untuk dibebaskan. Nah, penyesahan dan olok-olok itu dimaksudkan untuk memuaskan orang-orang Yahudi itu. Dan melaluinya, Pilatus menunjukkan bahwa ia hendak menyenangkan mereka dengan cara mengabulkan keinginan mereka, meskipun hal itu sebenarnya bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Meskipun demikian, Yesus rela menanggung semua hinaan dan kesakitan itu. Dan sesungguhnya dia rela menanggung itu, saudara, demi kebaikan kita, kebaikan saya dan saudara. Di sini dapat dilihat juga bagaimana rendah dan tidak adilnya sikap Pilatus itu. Sebab dia membiarkan anak buahnya melecehkan dan menginjak-injak martabat orang yang dia percayai tidak bersalah. Sesungguhnya orang-orang yang ditahan berdasarkan hukum harus dilindungi oleh hukum tersebut. Tapi tidak demikian yang dilakukan oleh Pilatus terhadap Yesus. Tetapi juga di sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus yang begitu rela merendahkan diri bagi kita di dalam penderitaannya. Yesus mau menerima semuanya itu demi kita, saudara-saudara. Kesabaran luar biasa yang ditunjukkan oleh Yesus memberikan sebuah teladan bagi kita supaya tetap tabah dan berbesar hati, tenang dan damai saat menghadapi kesukaran-kesukaran hebat yang mungkin kita hadapi saat sedang mengerjakan kewajiban kita, saat sedang menjalani kehidupan yang beriman. Matthew Henry, penafsir yang hebat itu, menantang kita dengan mengatakan begini, layakkah kita mengeluhkan sebuah duri di dalam daging atau mengerang saat dihantam oleh kesesakan yang sebenarnya kita perlukan untuk menghindarkan kesombongan dari kita. Sementara Kristus sendiri merendahkan dirinya untuk menanggung duri-duri di kepalanya dan tusukan-tusukannya demi untuk menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara, Yesus yang diolok dan dipermalukan menanggung rasa malu itu. Rasa malu yang ditimbulkan oleh jubah rombeng dan ejekan mereka yang berseru, "Salam hai Raja orang Yahudi." Jadi,
kapan saja kita diejek karena melakukan suatu kebaikan, janganlah kita merasa malu. Tetapi marilah kita mempermuliakan Allah di tengah keadaan di mana kita direndahkan, diejek dan dihina serendah-rendahnya sekalipun. Nah, sebab dengan melewati semuanya itu, kita sudah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Siapa yang direndahkan karena Kristus, dia akan diganjar dengan kehormatan yang sejati. Demikian pula kita, jika kita sabar menanggung aib demi Kristus, maka kita akan mengalami kehormatan yang sejati yang daripada Tuhan, saudara. Sekarang bagian yang ketiga, ayat 4 sampai 5. Nah, ayat 4 sampai 5 itu berkata begini. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apa-apa padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Saudara-saudara, setelah menyiksa Yesus, Pilatus kemudian membawanya lagi ke hadapan orang banyak, dengan harapan mereka akan merasa puas sekarang, dan tidak lagi menuntut hukuman mati atas Yesus. Pilatus mengajukan dua hal supaya dipertimbangkan oleh mereka. Yang pertama, bahwa kembali lagi setelah melakukan pemeriksaan, ia tidak mendapati kesalahan apapun yang dilakukan Yesus. Jadi, menjadi satu hal yang patut dipertanyakan ialah, kalau memang Pilatus itu tidak mendapati kesalahan apapun yang dilakukan Yesus, mengapa tadi dia menyesahnya? Mengapa tadi ia menyerahkan Yesus untuk disiksa dan diolok-olok? Sesungguhnya tidak ada yang layak diperlakukan dengan keji selain orang yang berlaku keji. Kalau Pilatus tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus, seharusnya ia segera membebaskan Yesus saja. Seandainya saja Pilatus hanya mendengarkan hati nuraninya sendiri, dia pasti tidak akan menyesal ataupun menyalibkan Yesus. Tetapi rupanya Pilatus mau main aman. Di satu sisi ia mau mengikuti hati nuraninya, yaitu membebaskan Yesus karena tidak menemukan kesalahan padanya. Tapi di sisi lain, Pilatus mau menyenangkan orang-orang banyak itu dengan menyesah Yesus. Jadi ia melakukan keduanya. Padahal jika sedari awal dia memutuskan untuk menyalibkan Yesus, dia tentu tidak perlu menyesahnya terlebih dahulu. Tidak mengherankan memang bila orang yang berusaha untuk berkelit dari dosa besar dengan melakukan dosa yang lebih ringan, tetapi justru terjerambab melakukan keduanya, saudara. Nah, yang kedua, ketika Pilatus membawa Yesus yang sudah dipakaikan jubah ungu dan mahkota duri itu keluar ke hadapan orang banyak dan berkata, "Ecce homo, lihatlah manusia itu." Apa yang dilakukan Pilatus? Yaitu menunjukkan pada orang banyak itu bahwa Yesus sesungguhnya bukanlah sebuah ancaman bagi mereka. Dengan tindakan yang merendahkan dan menghina Yesus, Pilatus menunjukkan bahwa Yesus itu bukanlah apa-apa. Dan karena itu tak perlu ditakuti, tak perlu juga dihukum mati. Nah, sang wali negeri ini tentu dapat melihat Yesus bukanlah seorang pemimpin pemberontak yang mau menggulingkan Herodes atau Romawi. Dan juga bukan seorang teroris. Pilatus juga tahu Yesus tidak memiliki kedudukan, kekayaan, atau tentara, bahkan tidak mempunyai massa. Sehingga mustahil orang bisa menuduh dia sebagai pemberontak yang mau menjadi raja. Tetapi dengan melakukan tindakan yang merendahkan dan menghina Yesus itu, tak terpikir sedikit pun oleh Pilatus betapa besar kehormatan yang justru ditimbulkan oleh semua kehinaan dan penderitaannya itu, yang setelah berabad-abad kemudian justru dirayakan oleh sedemikian banyak orang yang bermegah di dalam salib dan bilur-bilurnya. Ecce homo, lihatlah manusia itu. Salah satu maksud Yohanes menulis Injilnya ini ialah untuk mengcounter aliran dokatisme, yaitu sebuah bidat yang mengajarkan
bahwa Yesus adalah Tuhan dan bukan manusia. Sebagai manusia, Yesus sama dengan kita manusia. Hanya saja dia tidak berdosa. Nah, sebagai manusia itu, maka Yesus merasakan malu yang luar biasa saat diolok-olok dan dihina. Sebagai manusia, Yesus merasakan dengan nyata siksaan karena dicambuk, dipakaikan mahkota duri, dan dipaku di kayu salib. Namun Yesus rela menanggung semua itu untuk menanggung murka Allah yang seharusnya kita yang tanggung. Agar kita diselamatkan dari penghukuman karena murka Allah atas dosa-dosa kita, saudara. Saudara-saudara, Yesus pernah berada di titik terendah ketika direndahkan oleh Pilatus dan anak buahnya. Ini merupakan berita sukacita bagi kita. Bahwa ketika toh kita juga berada di titik terendah hidup kita ini, ya mungkin oleh karena kesesakan dan pergumulan, Yesus bisa berada di sana. Di titik terendah hidup kita untuk menyertai kita, menopang kita, dan bahkan memulihkan kita, saudara. Lihatlah manusia itu, eke homo. Maka marilah kita dengan mata iman kita melihat pada manusia itu. Melihat Yesus dalam semua kehinaan dan penderitanya itu. Lihatlah raja itu dengan mahkota duri di kepalanya. Lihatlah dia. Dan semoga kita tergugah dengan pemandangan itu. Lihatlah dia dan merataplah karenanya. Lihatlah dia dan kasihilah dia. Lihatlah dia dan hendaklah pandanganmu tetap tertuju kepada dia. Sekarang bagian yang keempat, yaitu ayat 6 dan ayat 7. Saya bacakan ayat 6 dan ayat 7 itu berkata begini. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Saudara, di sini kita dapat melihat bahwa berbagai upaya Pilatus untuk membebaskan Yesus dari tuntutan Sanhedrin dan orang-orang banyak untuk dijatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Di sini kita dapat melihat bahwa upaya Pilatus untuk membebaskan Yesus dari tuntutan mereka itu sepertinya menemui jalan buntu. Meski mendapati Yesus tak bersalah, Pilatus akhirnya menyerah dan berkata, ambil dia dan salibkan dia. Tetapi itu belumlah sebuah vonis. Apalagi tindakan eksekusi sebuah hukuman bukanlah wewenang dari para pemimpin agama Yahudi. Dan di lain pihak, mereka sedang merayakan Paskah. Dan aturan Taurat tidak membolehkan mereka melakukan tindakan hukuman pembunuhan di hari perayaan Paskah. Mereka hanya bisa sampai pada menuntut dan bukan eksekusi. Karena itulah mereka terus menuntut Pilatus dengan berkata, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati. Saudara-saudara, di sini kita dapat melihat bahwa orang-orang Yahudi itu bermegah atas hukum yang mereka punya. Mereka bangga sekali dengan hukum Taurat milik mereka itu. Sekalipun mereka sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu. Mereka memahami dan mempraktikkan hukum itu secara harafiah kaku. Seperti tidak mengeksekusi hukuman mati, tetapi menuntut hukuman mati pada hari perayaan Paskah mereka. Jika mereka mau memahami hukum Allah secara benar, maka jangankan mengeksekusi hukuman mati, menuntut hukuman mati di hari Paskah pun seharusnya tidak boleh. Selain itu mereka meski mempunyai hukum yang hebat, tetapi mereka menyalahgunakan hukum itu untuk tujuan-tujuan kepentingan mereka yang busuk. Maka sebagai umat Allah, marilah kita memahami setiap hukum Allah dan peraturan-peraturan gereja secara principium essendi, yaitu memahami rumusan-rumusan hukum dan aturan-aturan dari perspektif inti hakikat dan tujuan dari hukum itu. Dan bukan memahaminya secara harafiah.
Nah, selain itu, hendaklah kita menggunakan hukum dan peraturan-peraturan untuk kepentingan kebaikan hidup bersama, bukan untuk menjegal orang lain demi kepentingan pribadi atau kelompok. Sekarang, bagian yang kelima, yaitu ayat 8 sampai ayat 12. Ayat 8 sampai ayat 12 berkata begini, saudara. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara kepada aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Sebab orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Nah, saudara-saudara, ayat-ayat ini menggambarkan ada terjadi kerisauan di dalam hati Pilatus. Dia menjadi takut sekali. Saat dia mendengar bahwa Yesus bukan saja dituduh mengaku-ngaku diri sebagai raja, tetapi juga dituduh menganggap diri sebagai anak Allah. Apalagi ketika orang-orang banyak itu berkata, "Jika engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Nah, jika bukan sahabat Kaisar berarti musuh Kaisar. Maka makin bertambah takutlah Pilatus ini, saudara. Nah, tentu menjadi sebuah pertanyaan yang patut dipikirkan. Mengapa Pilatus harus takut kepada orang Yahudi yang banyak itu? Nah, begini ceritanya, saudara. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat kuat dalam keagamaan. Mereka akan sangat gigih, bahkan rela mati demi membela agama mereka. Keunikan bangsa Yahudi ini sudah diketahui oleh pemerintah Romawi, baik yang ada di pusat kekaisaran maupun yang ada di provinsi-provinsi lainnya. Dalam pemerintahan Romawi, bangsa Yahudi dijadikan sebagai satu provinsi yang namanya provinsi Yudea. Melihat keunikan dari provinsi ini, maka dibutuhkan wali negeri yang bijaksana, matang secara emosional, cerdas dalam kepemimpinan, cerdas dalam strategi, dan cerdas dalam penyelesaian masalah. Rupanya setelah 4 tahun menjabat sebagai gubernur Yudea, anggota Senat Roma mulai meragukan kepemimpinan Pilatus di Yudea. Mengapa? Karena Pilatus ini dia telah melakukan beberapa kesalahan. Katakanlah 2 dari sejumlah kesalahan Pilatus. Yang pertama itu, Kaisar Tiberius sudah menyetujui untuk tidak memasukkan ke kota Yerusalem baik panji maupun patung Kaisar dan bahkan ke seluruh wilayah Yudea. Karena itu dipandang oleh orang-orang Yahudi sebagai berhala. Sebagaimana larangan kedua dalam hukum Taurat. Ya, karena itu maka Kaisar Tiberius dia berkompromi. Kalau di provinsi-provinsi lain, panji-panji atau apapun, termasuk emblem-emblem di pakaian-pakaian kebesaran orang Romawi itu ya, dibawa masuk ke wilayah mereka. Tapi di Yahudi tidak, sebab orang Yahudi menolak hal itu, karena hal itu dipandang sebagai suatu penyembahan berhala.
Jadi Kaisar Tiberius sudah menyetujui akan hal itu. Akan tetapi Pilatus mau menunjukkan kehebatannya sebagaimana di provinsi-provinsi lain. Di provinsi Yudea pun harus dimasukkan panji-panji bergambar kaisar. Atas perintahnya, para prajurit Romawi memasukkan panji-panji kaisar ke Yerusalem secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Begitu tahu, saudara, penduduk Yerusalem marah besar. Sejumlah besar penduduk Yerusalem berunjuk rasa di istana Pilatus di Kaisarea, meminta Pilatus menyingkirkan panji-panji itu. Pilatus menolak bertemu dengan mereka dan hanya mengirim pesan bahwa panji-panji itu tidak akan dikeluarkan dari Yerusalem. Maka para pengunjuk rasa orang-orang Yahudi ini tetap bersikeras. Setelah 5 hari mereka berada di halaman istana. Pilatus menyuruh mereka menjumpainya di sebuah lapangan stadion. Dan setelah berkumpul di lapangan itu, Pilatus menyuruh prajuritnya mengepung mereka dengan pedang yang terhunus. Dalam keadaan terkepung, Pilatus mengancam akan memenggal kepala mereka jika mereka tidak berhenti berunjuk rasa. Apa reaksi orang-orang Yahudi terhadap ancaman Pilatus itu? Mereka membuka baju mereka, menjulurkan leher mereka ke pedang para prajurit dan berkata siap untuk dipenggal. Pilatus mungkin lupa bahwa bangsa Yahudi sangat kuat dalam keagamaan dan akan rela mati demi membela kepercayaan mereka. Akhirnya Pilatus menyerah dan panji-panji dengan gambar kaisar disingkirkan dari Yerusalem. Mendengar berita itu, kaisar menjadi malu dan marah. Katakanlah satu hal lagi, kesalahan dari Pilatus ini. Di mana pada satu kesempatan, Pilatus menggunakan uang dari kas Bait Allah untuk membangun jaringan air bersih untuk masyarakat kota Yerusalem. Awalnya para pemimpin agama Yahudi setuju penggunaan uang tersebut karena melihat tujuannya yang baik. Lalu bocorlah sebuah rahasia bahwa jaringan air bersih yang akan dibuat itu adalah semata untuk kepentingan pasukan Romawi agar dapat mengepung kota itu. Kembali seluruh penduduk Yerusalem bergolak menentangnya. Dan pada kunjungan Pilatus ke kota itu berikutnya untuk unjuk rasa besar-besaran pun terjadi. Apa yang dilakukan Pilatus? Ia menyuruh beberapa orang prajurit mengenakan pakaian sipil untuk menyelinap di tengah kerumunan unjuk rasa. Ketika Pilatus memberi tanda, mereka menghunus pedang dan belati dari balik jubahnya, membunuh beberapa orang, dan dengan paksa mencerai-beraikan kerumunan orang banyak itu. Peristiwa itu sampai ke telinga Kaisar dan Senat di Roma. Kaisar sangat marah. Namun masih mentolerir karena istri dari Pilatus adalah anak dari Kaisar Tiberius. Namun Senat Roma sudah tidak tahan dengan model kepemimpinan Pilatus. Seorang filsuf sekaligus sejarawan Yahudi yang bernama Philo. Philo ini dia hidup bersamaan waktu dengan Yesus. Philo ini dia menulis gambaran tentang karakter Pilatus. Bahwa Pilatus takut kalau-kalau para pemimpin agama Yahudi mengirimkan utusan kepada Kaisar dan melaporkan perbuatan-perbuatannya yang sering membangkitkan amarah orang Yahudi, korupsinya, kelakuannya yang kurang ajar, perselingkuhannya, kebiasaannya menghina rakyat, dan kekejamannya yang tidak pernah berhenti. Dalam hal kasus Yesus, Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi juga Pilatus telah melihat nafsu angkara murka dari para pemimpin agama Yahudi dan sejumlah besar orang Yahudi yang menuntut Yesus disalibkan. Dalam benaknya Pilatus pun berpikir tentang apa yang akan dilakukan Kaisar Tiberius jika tindakan-tindakannya terus membangkitkan amarah orang Yahudi. Satu insiden lagi dapat berakibat pada disingkirkannya dirinya dari jabatan gubernur. Dilema antara ingin membebaskan yang tak bersalah dan takut kehilangan jabatan. Membebaskan Yesus yang tak bersalah bisa menimbulkan kemarahan pada para pemimpin agama Yahudi dan gejolak sosial yang berimbas pada kemungkinan kehilangan jabatannya.
Tetapi menyetujui hukuman salib atas Yesus juga merupakan kesalahan yang besar. Sekarang pada bagian yang ke-6, yaitu ayat 13 sampai ayat 16a. Ayat 13 sampai ayat 16a berkata begini. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Nah, saudara-saudara, jadi ketika Pilatus melihat usahanya untuk membebaskan Yesus akan sia-sia dan mulai timbul kekacauan, Pilatus mulai frustrasi. Kematian Yesus tak terelakkan lagi. Daripada terjadi kerusuhan dan berisiko kehilangan jabatan, akhirnya Pilatus menjatuhkan vonis Yesus disalibkan. Matius 27 mencatat, diambilnya air dan dicucilah tangannya sebagai simbol dirinya bersih dari kesalahan menghukum orang yang tak bersalah itu. Sambil berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Orang banyak itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Saudara-saudara, ada saat-saat di mana ketakutan akan menghalangi kita untuk mengatakan dan melakukan kebenaran. Ya mungkin takut kehilangan muka, takut kehilangan reputasi, takut kehilangan kredibilitas, takut kehilangan penghasilan, takut kehilangan jabatan, dan berbagai ketakutan lainnya. Akan tetapi sesungguhnya ketakutan-ketakutan itu tidak dapat menjadi alasan untuk menyembunyikan kebenaran. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita dapat mengandalkan Allah. Dalam Dia kita dapat menemukan nilai diri kita yang sesungguhnya. Kita harus menghindari kelicikan moral untuk membungkam kebenaran dan melanggengkan kejahatan demi amannya status, reputasi, jabatan, dan kepentingan pribadi kita. Kita harus terus berjuang dalam iman untuk memilih, melakukan, dan menyuarakan kebenaran. Bahkan karena itu kita harus kehilangan muka, status, reputasi, keuntungan, materi, dan jabatan. Kita harus terus berjuang untuk hanya bergantung pada anugerah Allah semata dan bukan pada manusia. Nah itu saudara-saudara, telaah sederhana yang saya coba kemukakan dari teks Injil Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 6a. Yang terakhir mari kita melihat benang merah teks sehubungan dengan tema, di mana tema perenungan atas teks ini dirumuskan demikian, yaitu Raja yang tersalib. Nah saudara-saudara, bagi para pemimpin agama Yahudi dan semua orang yang mendukung mereka, status raja yang dikenakan kepada Yesus adalah alasan untuk menuntut hukuman mati bagi Yesus. Mengaku raja berarti menantang raja yang sah, yaitu Herodes, dan menentang penguasa yang sah, yaitu Kaisar Romawi. Namun hal itu sesungguhnya hanyalah sebuah alasan yang dibuat-buat untuk melenyapkan Yesus
Karena mereka iri terhadap Yesus dan memandang Yesus itu sebagai ancaman atas status dan kesempatan mereka untuk memperkaya diri melalui topeng agama. Bagi Pilatus, status raja yang dikenakan kepada Yesus adalah sebuah guyonan yang tidak lucu. Ecce homo, lihatlah manusia itu. Pantaskah dia disebut raja? Lihatlah jubah rombengnya yang berwarna ungu itu. Lihatlah mahkota duri di kepalanya. Itukah yang disebut raja? Dia sesungguhnya bukan apa-apa. Tak punya jabatan, tak punya uang, tak punya tentara, dan bahkan tak punya massa. Itukah yang kamu sebut sebagai raja? Selanjutnya, yang tersalib itukah yang kamu sebut sebagai raja? Tetapi bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Kalau bagi pemimpin agama Yahudi, status Yesus sebagai raja itu menjadi alasan bagi mereka untuk menuntut hukuman mati atas Yesus. Bagi Pilatus, status Yesus sebagai raja merupakan hal yang lucu dan menjadi kesempatan untuk mengolok-olok Yesus. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita meyakini bahwa Yesus adalah raja? Sebagai orang percaya, kita mengimani Yesus adalah raja. Kita mengakui bahwa Yesus yang tersalib itu adalah raja. Raja kita, raja saudara dan saya. Tahtanya bukanlah di istana, tetapi di hati kita. Wilayah teritori kekuasaannya bukanlah di dunia, tetapi di seantero hidup kita, saudara. Maka biarlah raja yang tersalib itu makin hari makin memperluas wilayah kekuasaannya di pikiran kita, di hati kita, dan bahkan di segenap hidup kita. Sehingga makin hari kita makin tunduk pada kehendak-Nya, makin taat pada perintah-perintah-Nya, makin hidup dalam pimpinannya Sang Raja atas hidup kita itu, dan makin memuliakan Dia. Sampai di sini saudara-saudara, telah sederhana untuk teks Yohanes 18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran yang Kau singkapkan kepada kami. Pertama-tama, kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk terus memikirkan prinsip-prinsip kebenaran yang telah Engkau singkapkan kepada kami ini, untuk kami pakai sebagai pedoman dalam kami membangun kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari kami. Tetapi juga untuk menjadi kontribusi bagi kami dalam mempersiapkan pelayanan pemberitaan firman di minggu sengsara yang kelima nanti, Tuhan. Kami berdoa, teruslah kiranya tanamkan oleh Roh Kudus dalam pikiran dan hati kami kecintaan dan kerinduan yang besar untuk belajar firman-Mu, Tuhan. Sebab apa jadinya hidup kami tanpa firman-Mu, tanpa kebenaran-Mu? Kami pasti tersesat, kami pasti binasa. Dan kami menyadari betapa bergantungnya kami pada anugerah firman-Mu. Maka teruslah berfirman, teruslah ajari kami, dan jadikan kami sebagai murid-murid-Mu yang setia, yang selalu mau mempelajari dan memperlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkati pekerjaan pelayanan Gereja Mas Injili di Minahasa, Tuhan. Pelayanan pemberitaan firman Tuhan di minggu sengsara yang kelima, minggu depan nanti. Kiranya diberkati oleh-Mu, yang dilaksanakan di seluruh wilayah dan jemaat, di seluruh areal pelayanan Sinode Gereja Mas Injili di Minahasa ini. Kiranya Roh Kudus berkuasa atas setiap pemberitaan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu mengandung kuasa untuk menumbuhkan iman jemaat-Mu. Sehingga oleh kuasa kebenaran firman-Mu, kami semua, seluruh jemaat-Mu boleh mengalami kehidupan yang makin hari makin ditransformasikan. Makin hari makin diubahkan. Makin hari makin memiliki karakter-karakter yang seperti karakter Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.
Amin.